Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Dalam bahasa Arab, kata asra bi ini merupakan fi'il muta'addi, atau bahasa Indonesia fi'il transitif, kata kerja transitif yang memerlukan objek. Misalnya, saya memasukkan seekor kucing, maka memasukkan ini adalah kalimat transitif karena memerlukan objek. Kalau saya katakan saya memasukkan, berurusan dengan memasukkan apa? Memasukkan kambing, memasukkan sapi. Tapi kalau saya memasukkan kambing, maka itu kalimat sempurna. Memasukkan dalam bahasa Arab namanya fi'il muta'addi. Artinya dia perlu objek, perlu maf'ul. Dalam ayat ini ada yang berkata di bagian Subhanalladzi asra bi 'abdihi, makanya mengartikannya pun Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Awas, ibu. Menjalankan hamba-Nya. Apakah Rasulullah berjalan sendiri? Ya. Rasulullah bukan sebagai subjek, tapi sebagai apa sih, ibu? Objek yang dijalankan oleh Allah, kata Ibnu Qus. Jadi Rasulullah bukan berjalan sendiri karena fi'il yang dipakai adalah fi'il muta'addi transitif. Tapi Nabi Muhammad dalam hal ini bukan perannya sebagai subjek, tapi sebagai objek. Yang subjeknya yang menjalankan siapa itu? Allah. Oh, kalau demikian, kalau seandainya Nabi Muhammad yang jalan sendiri dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke atas, itu baru tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Tapi karena ini yang berjalan bukan Nabi Muhammad, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana, maka itu menjadi masuk akal. Saya akan berikan ilustrasi. Gambarkan ini bulatan apa itu? Jam. Nah, contohnya jam. Jam ini bulatannya jam. Ini angka 12, di bawah angka 6. Pinggir angka 9, pinggir angka 3, angka 9. Dari angka 12 jarum kecilnya itu kalau mau muter lagi ke angka 12 perlu berapa jam ini? Perlu 12 jam. 12 jam. Perlu 12 jam. Nah, karena jam itu kan mengenal siang malam. Ya, ini satu aja siang ketemu malam. Jadi jarum pendek, kalau seandainya dia mau muter ke angka 12 lagi, itu memerlukan waktu 12 jam. Lalu saya katakan, jam ini jarumnya dari angka 12 bisa muter ke angka 12 lagi, saya bisa dalam waktu 3 detik saja. Masuk akal? Masuk. Caranya coba belakangnya putarkan. 3 detik langsung. Dari jam 12 kembali ke jam 12. Loh, apa bedanya? Yang pertama, kalau dia perlu 12 jam, kalau jam itu jalan sendiri. Yang kedua perlu 3 detik, karena saat ini bukan jam yang jalan sendiri, tapi dijalankan oleh jam ayam. Makanya diputarkan. Makanya yang asalnya 12 jam menjadi perlu hanya 3 detik saja. Demikian dengan Isra Mi'raj. Kalau seandainya Nabi Muhammad berjalan sendiri, maka perlu lebih dari 1 bulan dari Mekah ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa kaget gak akan nyampe-nyampe. Tapi karena ini yang berjalannya bukan Rasulullah. Rasulullah sebagai objek dijalankan oleh Allah yang Maha, maka dalam hanya 8 jam Rasulullah bisa menembus bumi langsung ke langit. Dan ini semua masuk akal. Karena itu asro bi abdi al-azimati. Nah, itu Laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Kemudian hadirat yang berbahagia, apa fungsinya? Allah menjelaskan saya melakukan Isra Mi'raj hadirat yang berbahagia. Isra perjalanan dari Mekah ke Palestina, Mi'raj artinya naik dari Palestina langsung naik ke atas. Linuriyahu min ayatina, ingin menunjukkan nih di antara tanda kekuasaanku. Sesuatu yang tidak mungkin bagiku adalah mungkin. Sesuatu yang tidak bisa bagi saya adalah bisa. Manusia tidak mampu, saya mampu. Oleh karena itu seolah ingin mengatakan, wahai manusia, wahai ibu-ibu dimanapun, di Malaysia kah Anda, atau di Indonesia kah Anda, di Singapura kah Anda, di Singaparna kah Anda, dimanapun berada, jangan lupa bahwa aku Maha berkuasa dan Maha segala. Karena aku Maha dan kalian tahu bahwa aku Maha, jangan sombong di hadapanmu. Apa sombongnya sama Allah? Allah
hobi sombong. Sombong dengan Allah nggak seperti dengan manusia. Wah, Allah berapa nggak begitu aja. Secara kita baik, terus rajin, tapi lupa dengan kewajiban, lupa jahat dengan suami. Ini juga sombong dengan Allah. Kita rajin ke sana, rajin membantu, tapi lupa dengan kewajiban ibadah, sholat, puasa dan sebagainya. Sombong dengan Allah juga. Berarti kita belum memahami dari Isra Mi'raj ini. Linuriyahu min ayatina. Dan hati-hati yang berbahagia, hati-hati dengan Allah. Allah itu sangat bisa apapun, sekecil apapun. Manusia yang paling miskin saat ini dalam hitungan beberapa detik atau hari bisa menjadi yang paling kaya seketika. Sebaliknya, orang yang paling kaya seketika besok atau lusa bisa menjadi orang yang paling miskin seketika. Bagi Allah semuanya adalah mungkin terjadi. Oh ya Allah, kalau demikian tidak patut dan tidak layak saya untuk sombong di hadapan Beliau. Engkau memberikan kepada saya ilmu ini datangnya dari Engkau ya Allah. Engkau memberikan kepada kami kekayaan dan jabatan, semua itu juga Engkau yang memberikan ya Allah. Engkau memberikan kesehatan ya Allah, bukan karena saya gerak-gerak semata di lapangan untuk joget-joget ataupun tenis dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi ini juga adalah pemberian dari ya Allah SWT. Tidak sedikit orang yang rajin olahraga ternyata paling banyak penyakitnya. Paling jarang olahraga tapi justru paling sehat. Banyak juga demikian. Oh, kalau demikian ya Allah, apapun yang kami terima, apapun yang kami dapatkan, bukan dari manusia. Manusia adalah perantara. Bukan karena usaha saya adalah perantara, tapi semuanya darimu ya Allah. Ini adalah yang berkah rezeki kami. Suatu hari berbahagia ada orang mengasih ke kita, dan tadi misalnya seseorang mengasihkan kepada kita pemberian selalu luar biasa dari keturunan yang sangat luar biasa, atau memberikan menolong kita, yang kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau yang telah memberikannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas pemberiannya. Setelah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang menggerakkan yang terjadi kepada diri kita adalah, sekali lagi, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena manusia. Bukan semata-mata karena usaha kita. Linuriyahu min ayatina. Hadirin yang berbahagia, ini yang pertama. Jadi Isra Mi'raj pelajaran pertama adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan peristiwa Isra Mi'raj yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana peranan ibu-ibu ini. Peranan ibu-ibu luar biasa bagi perkembangan Islam. Para ulama semua sepakat bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah dua bodyguard Rasulullah SAW meninggal dunia. Bodyguard di luar, paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Bodyguard satu lagi di dalam rumah yang bernama istri tercinta Khadijah.